Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kami dari Kelompok 1 Aspek Hukum dalam Bisnis ABT 4D. nama saya Nargi Deva dengan NIM 2105421094. Nama saya Anita Landari dengan NIM 2105421098. Saya Famita Wijayanti dengan NIM 2105421101. Sabdi Rehan dengan NIM 2105421104. Saya Nurfadia Dewi Aninda dengan NIM 2105421121. Halo, kelompok kami dengan tema Hukum Kontrak Asuransi di Indonesia. Nah, apa sih hukum asuransi itu? Oke, hukum asuransi adalah kumpulan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak yang ingin melakukan perjanjian asuransi, yaitu sebagai penanggung dan juga tertanggung. Lalu, bagaimana sih proses pelaksanaan hukum kontrak asuransi di Indonesia? Nah, hukum kontrak asuransi ini terdiri dalam beberapa tahapan penting, yaitu Menurut pasal 246 KUHD, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tak tertentu. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang pertama ada prinsip kepentingan atau Insurable Interest Principle. Dalam pasal 250 KUHD, kepentingan merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, yaitu bahwa tertanggung pemegang premi berkepentingan agar kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi atau tidak menimpa kepadanya. Seorang tertanggung yang tidak mempunyai kepentingan akan berspekulasi bahwa pertanggungan itu ia mengharapkan pergantian yang lebih besar yang akan memberinya keuntungan. Ini merupakan sesuatu hal yang harus dicegah dalam asuransi, bahkan merupakan hal yang dapat membatalkan asuransi. Yang kedua ada prinsip keseimbangan. Suatu pertanggungan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh melebihi atau harus sesuai dengan kerugian yang diderita. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya spekulasi dari tertanggung yang mengharapkan keuntungan serupa selisih dari jumlah ganti rugi setelah dikurangi dengan yang diderita. Prinsip ini tidak dipakai oleh semua perjanjian asuransi, tetapi hanya berlaku bagi asuransi ganti rugi saja. Kemudian yang ketiga ada prinsip utmost good faith dalam pasal 251 KUHD, yaitu penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari iktikat baik. Kemudian yang keempat ada prinsip subrogasi dalam pasal 284 KUHD, apabila tertanggung telah mendapat penggantian atas dasar indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi. Itulah prinsip-prinsip dalam asuransi. Tahapan penting yang pertama yaitu penawaran, di mana pihak yang ingin mendapatkan asuransi akan mengajukan permintaan penawaran kepada perusahaan asuransi, di mana permintaan ini dapat berupa pengajuan polis asuransi untuk risiko tertentu. Tahap selanjutnya adalah penilaian risiko. Perusahaan asuransi akan mulai menilai risiko yang terkait dengan polis asuransi yang telah diajukan. Penilaian risiko ini akan melibatkan analisis informasi dan data yang diberikan oleh pihak yang mengajukan asuransi.
Setelah itu, ada tahap penawaran dan negosiasi. Setelah menilai risiko, perusahaan akan memberikan penawaran kepada pihak yang mengajukan asuransi, di mana penawaran ini akan mencakup rincian tentang premi yang harus dibayarkan dan cakupan perlindungan yang akan diberikan. Pihak yang mengajukan asuransi dapat melakukan negosiasi dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan kondisi yang lebih sesuai. Selanjutnya ada pembayaran premi, di mana jika pihak yang mengajukan asuransi sudah menerima penawaran, mereka harus membayar premi asuransi sesuai dengan yang disepakati. Nah, pembayaran premi ini umumnya dilakukan secara berkala, seperti bulanan, triwulan, atau tahunan tergantung persyaratan. Tahap akhir ialah penandatanganan kontrak. Setelah pembayaran premi, pihak yang mengajukan asuransi dan perusahaan asuransi akan menandatangani kontrak asuransi yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, cakupan perlindungan, premi yang harus dibayarkan, masa berlaku kontrak, serta prosedur klaim dan penyelesaian sengketa. Nah, apa aja sih klaim asuransi yang disahkan oleh hukum di Indonesia? Macam asuransi. Yang pertama ada asuransi ganti rugi, yaitu asuransi yang penanggungnya berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung. Yang termasuk dalam asuransi ganti rugi adalah asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya hasil pertanian, dan asuransi pencurian. Dalam asuransi kerugian, berlaku prinsip keseimbangan, yaitu bahwa ganti rugi yang diberikan oleh penanggung tidak boleh melebihi nilai kerugian yang diderita oleh tertanggung. Yang kedua ada asuransi sejumlah uang, yaitu asuransi dalam hal penjamin berjanji untuk memberi sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya, tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Perbedaan asuransi sejumlah uang dengan asuransi ganti rugi yaitu bahwa dalam asuransi sejumlah uang tidak harus didasarkan pada suatu kerugian tertentu, misalnya terjadi bencana. Walaupun tidak terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan, tertanggung tetap akan menerima pembayaran sejumlah uang. Hal ini terjadi misalnya dalam asuransi jiwa. Selain asuransi ganti rugi dan asuransi sejumlah uang, ada pula asuransi campuran. Jenis asuransi ini merupakan bentuk campuran antara asuransi ganti rugi dan juga asuransi sejumlah uang. Yang termasuk dalam jenis asuransi ini misalnya asuransi kesehatan dan juga asuransi kecelakaan. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.